Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bapak Muhammad Yamin dalam mata pelajaran prakarya kelas 8 dengan materi kita pada bab 3 ini, kerajinan dari bahan kaca, kerang, dan plastik. Sebelumnya kita telah mempelajari di bab 2 tentang kerajinan dari bahan lunak alami dan buatan. Pada bab 3 ini akan berbicara tentang kerajinan dari bahan kaca, kerang, dan plastik. Seperti apa materi kita pada bab 3 ini? Silakan kita simak dan kita tonton video yang telah Bapak buat sebagai berikut ini. Baik, bab 3 prakarya kelas 8 kerajinan dari bahan kaca, kerang, dan plastik oleh Bapak Muhammad Yamin. Yang pertama harus kita ketahui adalah peta konsepnya. Ada 3, kerajinan dari bahan kaca, kerang, dan plastik. Yang pertama, pengertian produk kerajinan dari bahan kaca, kerang, dan plastik. Yang kedua, bahan dan alat-alat serta teknik serta prosedur pembuatan kerajinan. Yang ketiga, tentu kemasan dalam produk. Setelah jadi, tahu kita alatnya, maka kita akan produksi. Selanjutnya, kerajinan dari bahan kaca, kerang, dan plastik itu. Kaca, kerang, dan plastik merupakan bahan yang sering kita temui di lingkungan kita. Sisa dari penggunaan kaca, kerang, dan plastik oleh manusia cenderung menghasilkan limbah yang berpotensi akan mencemari lingkungan. Oleh sebab itu, bisa kita optimalkan dengan diberdayakan dengan mengolahnya sehingga menjadi kerajinan. Yang pertama, kaca. Kaca merupakan bahan yang bersifat tidak mempunyai bentuk yang jelas atau amorf, tembus pandang dan transparan serta mudah pecah atau rapuh jika terbentur. Kaca yang terkena benturan akan menghasilkan pecahan-pecahan yang merupakan sampah anorganik. Pecahan kaca yang diberikan begitu saja akan membahayakan baik diri sendiri dan orang lain. Kaca bekas yang tidak bermanfaat dapat menjadi suatu yang menarik dan bernilai baik berupa pembuatan vas bunga, kap lampu, dan hiasan dalam ruangan lainnya, sehingga bisa bernilai ekonomis. Yang kedua, kerajinan dari kerang. Kerang termasuk hewan air yang hidup dan berkembang di laut, dan ada juga sebagian di air tawar. Biasanya tempat rumah makan banyak menjual berbagai macam jenis kerang sebagai menu makanannya, sehingga banyak ditemukan sampah kerang ataupun cangkang kerang yang tidak terpakai, sehingga bisa kita manfaatkan untuk produk menjadi suatu kerajinan. Kerajinan dari kerang dapat dikreasikan menjadi perhiasan seperti gelang, kalung, anting, cincin, dan juga dapat dijadikan sebagai hiasan ruangan seperti bingkai cermin, lukisan kolase, hiasan meja, dan lain-lain. Hasil produksi kerajinan kerang mudah kita perjualbelikan, terutama di tempat-tempat wisata atau sentra-sentra penjualan cenderamata. Biasanya yang menjual produk dari kerajinan kerang ini, baik di wisata, pantai, dan sebagainya, menunjukkan suatu kekhasan suatu daerah tersebut. Yang ketiga, plastik. Dibandingkan kaca dan kerang, plastik merupakan sampah yang paling banyak kita jumpai di sekitar lingkungan kita. Hampir semua produk menggunakan plastik. Ketika produk sudah habis digunakan, kemasan plastik biasanya akan dibuang dan menjadi limbah baik rumah tangga yang mencemari lingkungan. Agar tidak terjadi pencemaran lingkungan, sampah plastik sebaiknya didaur ulang. Cara mendaur ulang sampah plastik dengan mengolahnya menjadi berbagai macam produk. Salah satunya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, bisa kita buat dari bunga dari botol plastik. Kita tengok gambarnya. Selanjutnya, tempat lampu dari botol minuman. Yang ketiga, bunga dari botol minuman plastik. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita kreasikan. Demikianlah materi kita pada bab 3 ini tentang kerajinan kaca, kerang, dan plastik. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang bisa kita kreasikan dari bahan yang tadi. Jangan lupa kita like, share, dan subscribe-nya untuk mengikuti materi selanjutnya dari Bapak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.